Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kecerongsok. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini saya akan coba membahas salah satu pertanyaan ya dari sahabat Kecerongsok. Saat saya 3 hari yang lalu pernah main ke salah satu kios burung juga, ketemu sama beberapa teman-teman pemain murai batu ya, khususnya yang menanyakan, kacer saya murai batu saya ini masih trotol, tapi kok udah kanibal, kata dia, gigit-gigit ekor, sembuh dari ekor lari ke sayap, katanya gitu. Itu penyebabnya apa ya Om? Kok masa burung masih trotolan aja sudah kanibal? Itu penyebabnya apa ya Om? Nah, jadi menurut saya ini pertanyaannya menarik ya. Saya akan coba nanti jelaskan di video ini kenapa sih burung dengan usia dini seperti itu pun dia sudah memiliki penyakit kanibal ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa ya dukung terus channel ini agar terus makin berkembang ya. Terus saya kembali ke tema ya pembahasannya, bahwa kenapa sih murai yang masih trotolan ini bisa timbul penyakit kanibalnya kambuh juga ya. Kenapa gitu kan, pertanyaannya kenapa dan apa penyebabnya. Oke, dari ini saya akan sedikit mengulang masa lalu. Jadi saat itu saya pernah didatengin sama Om Eko Aprian, itu dari CPI TV ya, yang pernah main ke rumah. Terus dia tanya, waktu itu kita sedikit juga obrol-obrolan penyebab kanibal, dari penyebabnya burung-burung kanibal itu apa sebetulnya kan gitu. Jadi di situ saya terangkan bahwasanya salah satu penyebabnya adalah burung yang dalam perawatan di usia muda yang terlalu dipaksakan ya, baik itu dari segi perawatannya, entah jemurnya yang berlebihan, entah dari segi pakan ekstra pudingnya yang berlebihan, atau dari segi pemandiannya yang memang waktunya enggak konsisten gitu loh. Jadi perawatan-perawatan yang seperti itu yang kadang secara tidak sadar dilakukan oleh si perawat, yang akhirnya menimbulkan bibit ya, bibit untuk tumbuh penyakit kanibalnya tersebut. Bisa dikategorikan, kalau sekarang kan lebih mudah tuh nerekanya, bisa ke arah mungkin dia over birahi, atau justru dia mungkin kebablasan jadi sampai overhead karena kepanasan si burung akhirnya mau gigit bulu juga. Nah, dari sini saya langsung terjun sendiri ya ke lapangan. Sebetulnya entah dari beberapa tahun yang lalu sih, sebenarnya sekitar 2 tahun yang lalu saya itu udah mantau terus ya teman-teman ya. Saya udah perhatikan, saya sudah simak baik-baik, selalu saya pantau di setiap peternakan burung ya. Saya diam-diam aja, saya cuma ikuti aja, terus saya pantau kenapa kok di era sekarang ini dari 10 baik kacer ataupun murai trotol ya, khususnya murai ini kan karena pertanyaannya di murai batu, saya akan jelaskan di murai batunya dulu. Dari 10 ekor 7 sampai 8 ekor itu temuannya kanibal. Nah, ini menarik ya. Artinya di sini kita bisa perhatikan baik-baik ya teman-teman. Yang salah apakah memang dari genetik si murai batu, dari penangkarnya sendiri, atau sebetulnya si perawatnya yang sebetulnya
yang membentuk bibit tersebut, bibit kanibal tersebut bisa sampai tumbuh di kemudian hari. Terus saya makin penasaran ya teman-teman ya, kok bisa dalam 10 ekor temuan saya, murai-murai yang miara trotol dari rekan-rekan kacerongsok yang saya pantau ya, kenapa dari 7-8 ekor tuh bisa menimbulkan kanibal gitu loh. Padahal kalau tak perhatikan, mereka merawat betul-betul ya, dirawat dengan sungguh-sungguh gitu loh. Artinya dari kesimpulannya saya garis bawahin yang jelas ya teman-teman ya. 75% genetik tidak akan bisa membuang tadi. Artinya jika memang indukannya, baik itu dari pejantannya ataupun yang betinanya, itu memang sudah ada darahnya, dia memang pernah terlihat, pernah melakukan kanibalnya pada bulu, jelas jika ditangkar kemudian hari di anak keturunannya juga bisa menimbulkan kanibalnya rupanya. Itu yang pertama temuan saya ya. Yang kedua, burung ini, murai batu ini, indukannya menurut si penangkar belum pernah terlihat kanibal. Tapi mengapa anakan burung si trotolannya ini kok bisa saat dia di usia sebulan 2 bulan belum, kok di usia 4-5 mulai terlihat dia cabut bulu-bulu, hancurin bulu ekor, bahkan sampai sayap sampai berdarah-darah. Nah ini juga perlu diperhatikan, ternyata itu dari pengondisian dan pemberian ekstra puding yang memang benar-benar tak perhatikan, itu kurang konsisten ya teman-teman ya. Contohnya dia pemberian jangkriknya tak perhatikan, biasanya dia rata-rata pemberian jangkriknya itu up semua, di atas rata-rata semua, karena yaitu katanya sih biar tujuannya jika diberikan jangkrik banyak terus ya supaya cepat dapat birahinya jadi cepat ngeplong burungnya, rajin bunyi katanya. Terus di tempat pengondisiannya saat ditaruh, biasanya tempatnya asal, kadang-kadang mereka nggak melihat situasinya. Contoh misalkan atapnya ini dari asbes di teras, cuman dia nggak sadar kalau di atasnya si asbes itu nimbulkan hawa panas gitu loh, atau di bawah seng. Awal-awal mereka waktu saat ngambil dari penangkaran ya nggak fine aja itu murai ya. Murai itu nggak ada gigit-gigitnya, bulunya juga masih bagus mengkilat. Tapi saat dirawat kok justru malah makin lama dia justru malah hancurin bulu ya teman-teman. Artinya dari segi perawatan pun kita harus betul-betul hati-hati ya teman-teman. Artinya jangan sampai karena keinginan kita yang ingin cepat-cepat si burung itu bisa mendapatkan birahi supaya rajin bunyi, bisa cepat mutasi, lah dipaksakan ya. Ini salah satu unsur bisa jadi penyebab tumbuhnya kanibal pada burung ya. Jadi rawat burung kanibal itu sebenarnya begini, jangan sampai dirawat secara berlebihan lah, intinya seperti itu gitu. Baik itu murai ataupun kacernya. Terus tempat pengondisiannya juga ya teman-teman juga harus bisa milah-milah ya, jangan sampai disimpan atau ditaruh itu baik kacer ataupun murainya di tempat yang memang bikin dia nggak nyaman. Jadi setelah saya perhatikan dari 10 temuan tadi, ternyata 7-8 ekor itu kanibal. Itu bisa saya garis bawahin, yang pertama adalah genetik, yang kedua adalah kesalahan si perawat saat merawatnya. Jadi kesimpulannya adalah tolong jika pingin burungnya itu dari nol ya, merawat dari nol, ini kan perawatan dari nol, baik murai ataupun kacer, itu kan kita rawat dari nol nih teman-teman. Usahakan pemberian ekstra puding banyak, bukan saya melarang ya, boleh mau kasih banyak boleh, silahkan, itu hak Anda selaku pemilik, itu boleh sah saja, saya nggak pernah mau melarang juga. Tapi
Untuk pengondisiannya, untuk tempat ya tolong diperhatikan juga agar tidak menjadi bibit untuk tumbuhnya kanibal tadi. Tapi jika memang dia sudah pembawaan genetik dari indukannya memang sudah ada, kemungkinan di usia pastol, trotol dia nggak kelihat nih. Pastol selamat. Di saat mau pergantian mutasi ya, tak perhatikan nih, setelah mau pergantian mutasi bulu biasanya pasti kambuh di situ. Karena apa? Setelah dia mulai ngerti dengan sering dibawa ke arena, mungkin karena ketemu lawan-lawannya dengan tekanan-tekanan burung-burung dewasa yang lain, mungkin menaikkan birahi dia, terus dicolok-colok dengan jangkrik dengan perawatan yang mungkin bisa ngakibatin tumbuhnya birahinya makin berlebihan. Di situ juga bisa jadi pemicu ya teman-teman. Jadi saran saya selaku dari Kacerongsok, jika ingin merawat burung dari trotolan supaya aman dan bisa terhindar dari penyakit kanibalnya, rawatlah burung itu dengan cara yang wajar-wajar saja, nggak usah berlebihan. Baik pemberian ekstra puding ataupun penjemuran itu lakukan dengan cara yang wajar-wajar aja, nggak usah terlalu berlebihan, biar tetap jadi kalau dirawat konsisten, terus dengan hal yang ditempatkan di tempat juga yang aman, terus penjemuran juga yang wajar, insya Allah ya mudah-mudahan murai batunya aman-aman aja. Jadi itu ya teman-teman ya, ini karena saya baru menyampaikan saran ya untuk perawatannya sendiri. Ini saya masih teliti, saya lagi beberapa lagi yang dari trotolan ini masih saya arahkan, nanti hasilnya apa, mudah-mudahan sesuai harapan saya, nanti bisa saya bagikan juga sama teman-teman cara merawat murai yang memang sudah terlihat dari trotolnya itu kanibal itu seperti apa. Nanti bisa saya jelaskan ya sama teman-teman, karena ini masih dalam proses penelitian supaya kasus ini bisa saya atasin. Jadi saya belum bisa cerita terlalu banyak ya teman-teman, saya masih nunggu hasilnya dulu. Mudah-mudahan setelah dia ganti bulu ini, pastol ini, mudah-mudahan dia bisa membaik, baru nanti bisa saya bagikan pengalamannya tersebut pada rekan-rekan Kacerongsok ya. Ditunggu aja. Oke sahabat Kacerongsok, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, cerita sepotong ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman Kacerongsok. Ingat, kacar yang baik adalah kacar yang sehat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.